Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua yang telah mengikuti perkuliahan e-commerce pada minggu ini. Pada minggu ini kita akan belajar tentang social media marketing, apa itu marketing dalam sosial media dan bagaimana strateginya. Dan nanti di penghujung video pembelajaran ini, teman-teman semua akan bisa mengikuti beberapa soal yang Anda harus isi, ya, dan kemudian nanti pada video pembelajaran ini Anda juga langsung dinilai. Maka simak video pembelajaran berikut untuk Anda bisa mengikuti dan mengerjakan soal-soal yang nanti akan muncul di dalam video ini. Nah, untuk materi yang pertama yaitu tentang apa itu social media marketing, ya. Nah, di dalam pembahasan pada kali ini mungkin teman-teman sudah sangat paham dan sangat kenal dengan social media marketing. Tentu media marketing ini tentu teman-teman sudah banyak menggunakan, meskipun saya tahu ya anak-anak sekarang media marketing hanya untuk ngecek, kepo, ya kan, menggunakan akun satu, kan kedua, kan ketiga, ya, bahkan akun ke satunya lebih sering tidak aktif atau menjadi silent reader dan lebih aktif di akun kedua maupun di akun ketiga. Padahal sebenarnya social media marketing ini menjadi uh, tools buat kita sama-sama mendorong dalam hal produktivitas, ya, mempromosikan produk-produk baik itu teman kita, keluarga kita maupun produk yang lain untuk bisa kita kenalkan di media sosial. Nah, sebenarnya apa sih social media marketing, ya, atau disebut SMM? SMM ini adalah proses pemasaran sebuah bisnis, jasa, atau produk melalui situs jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Nah, ringkasnya, social media marketing adalah tindakan membuat konten dan membagikannya melalui media sosial untuk menimbulkan interaksi antara sebuah bisnis dan target audiensnya. Nah, berikutnya, mengapa bisnis kita atau bisnis orang lain itu perlu melakukan social media marketing sekarang? Teman-teman bisa melihat banyak sekali platform-platform bisnis, perusahaan-perusahaan, instansi, bahkan universitas berlomba-lomba mempromosikan kegiatan mereka melalui sosial media. Nah, menurut laporan dari Badan Pusat Statistik, kita sebesar 92,5% warga Indonesia dengan akses internet menggunakan media sosial, dan dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa jangkauan demografis media sosial sangatlah luas. Dengan bentuk strategi sosial media marketing yang baik, maka bisnis yang dilakukan dapat dengan mudah menjangkau berbagai target audiens dengan lebih efisien. Nah, selain meningkatkan efisiensi pemasaran, sosial media marketing juga memiliki beberapa manfaat lain untuk bisnis, diantaranya adalah satu, meningkatkan brand awareness. Nah, meningkatkan brand awareness ini adalah mengenalkan bisnismu kepada target audiens. Tentu saja menjadi tujuan utama dari upaya-upaya marketing. Yang kedua adalah, jika dibandingkan dengan metode promosi tradisional, media sosial ini menawarkan cara yang lebih mudah dan jauh lebih cepat untuk menjangkau lebih banyak orang. Dengan kata lain, kamu dapat menggunakan sosial media marketing untuk menjangkau lebih banyak orang tanpa perlu menghabiskan dana yang lebih dan waktu untuk menyewa spot iklan di televisi ataupun baliho di jalan-jalan protokol misalnya. Nah, selain itu, menggunakan gaya visual yang serupa untuk berbagai media sosial juga dapat meningkatkan brand awareness untuk bisnis kamu. Contohnya, bisnis-bisnis yang saling terkenal mungkin Anda bisa lihat di McDonald ID, Pizza Hut, Tally Group, ataupun kita bisa lihat universitas-universitas, Universitas Gajah Mada, Universitas 11 Maret, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Indonesia, Islam Indonesia, Universitas Ahmad Dahlan, itu juga mereka berlomba-lomba untuk mempromosikan kegiatan kampusnya. Dan yang kedua, menyulut percakapan seputar bisnis. Nah, strategi sosial media marketing ini yang kuat adalah menciptakan perbincangan seputar bisnis, produk, atau brand kalian di internet. Pada umumnya, produk yang cukup populer akan secara otomatis diperbincangkan oleh warganet, namun ada juga beberapa brand yang secara sengaja membuat campaign viral untuk meningkatkan visibilitas produk mereka. Ambil saja sebagai contoh strategi sosial media marketingnya dari Netflix, ya, di Indonesia. Admin akun media sosial Netflix dibentuk dengan persona yang jenaka, luas, dan terkadang menyebalkan melalui konten-konten caption dan balasan komentar seperti contoh berikut.
Aku tak melanjutkan, kita akhiri saja. Apa? Lucu ya, padahal memang tak ada hubungan yang harus diakhiri. Nah, ini konten-konten Netflix di Indonesia yang memang apa buat banyak sekali orang-orang akhirnya terlibat untuk engage dalam postingan berikut, baik itu komentar maupun like ya. Lalu selanjutnya karakternya akan lebih terasa manusia sehingga akan memancing semakin banyak interaksi seperti like, share, dan komen. Karena ketika kontennya ini semakin natural, semakin kita berbicara seperti terasa manusia, artinya bukan dibuat-buat, itu semakin banyak orang yang akhirnya terlibat dalam perbincangan. Dan yang ketiga, membuka peluang untuk social listening. Social listening itu apa, Pak? Merupakan upaya untuk memantau percakapan mengenai sebuah topik dalam konteks sosial. Nah, metode ini dapat membantu kamu dalam mengetahui hal-hal apa saja yang dibicarakan, yang dianggap penting oleh pada target audiens. Dengan social listening ini, kamu akan mendapatkan mengetahui masalah yang dihadapi target audiensmu, sehingga kamu dapat membuat konten terkait penyelesaian masalah tersebut. Nah, topik tersebut bisa jadi merupakan hasil dari social listening dan menunjukkan banyak yang mengeluh tentang kebosanan selama bekerja di media sosial, misalnya. Dan yang keempat adalah mengarahkan traffic ke website atau toko online. Salah satu manfaat terbesar dari sosial media marketing adalah untuk meningkatkan traffic ke website bisnis kalian. Dan kemudian dari traffic tersebut tidak akan cukup ya untuk meningkatkan penjualan, tapi kamu tetap akan beruntung pada bagian strategi pasar lainnya untuk mengoptimalkan rasio konversi pengunjung menjadi pelanggan. Ya. Yang berikutnya adalah meningkatkan kualitas customer services. Ya, sebuah survei dari Microsoft menunjukkan bahwa 96% orang di seluruh dunia beranggapan bahwa customer service adalah faktor penting dalam penentuan kesetiaan mereka terhadap sebuah bisnis atau brand. Maka eh, pelayanan terhadap konsumen itu menjadi indikator penting dalam sebuah bisnis. Survei yang sama juga menemukan bahwa sekitar 30% orang sudah pernah menggunakan media sosial untuk menyampaikan keluhan kepada sebuah brand. Maka dari itu, kamu dapat menggunakan media sosial sebagai salah satu jalur customer service untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Nah, sekarang platform-platform apa saja sosial media marketing yang bisa Anda gunakan untuk memasarkan? Yang pertama adalah Instagram, yang kedua adalah Facebook, dan yang ketiga adalah YouTube, yang keempat adalah TikTok. Ya, ini mungkin sangat dekat dengan Anda. Kemudian ada Twitter atau X, kemudian ada LinkedIn, dan bagaimana membentuk strategi sosial media marketing kalian. Yang pertama, bentuklah profil audiens. Profil audiens kalian itu siapa? Ya, untuk membuat sosial media marketing ini menentukan profil audiens. Idealnya kamu perlu membentuk profil audiens yang selaras dengan target pembeli produk kamu atau target yang memperhatikan produk kamu. Detail profil audiens dapat bervariasi, namun berupa informasi mendasar yang biasanya digunakan untuk target audiens adalah usia, jenis kelamin, kemudian pekerjaan atau ketertarikannya. Dengan mengetahui profil audiens, kamu akan mendapat menentukan selera konten mereka yang kemudian dapat menjadi acuan seberapa besar kemungkinan mereka untuk tertarik terhadap brandingmu, terhadap produkmu, atau terhadap jasa di dalam bisnismu. Yang kedua adalah pilih platform yang akan digunakan. Karena biasanya di rentang-rentang usia yang berbeda itu akan platformnya akan berbeda. Ya, baik itu pengalaman dan lain sebagainya akan berbeda. Misalnya Instagram yang didominasi oleh usia 18 sampai 35 tahun, sedangkan Twitter didominasi 18 sampai 29 tahun, dan Facebook cenderung yang mungkin agak sedikit lebih tua. Dan yang ketiga, buatlah konten yang disukai audiens. Nah, yang disukai audiens ini seperti apa? Maka silakan Anda melakukan riset konten-konten yang lagi happening disukai banyak orang apa, lalu kemudian kita bisa masuk terlibat di dalam konten tersebut. Yang keempat adalah jadwalkan waktu publikasi konten. Secara umum, waktu publikasi konten itu tidak memiliki konten yang signifikan sih sebenarnya terhadap performa konten, namun ada baiknya jika kamu tetap menjadwalkan publikasi kontenmu saat target audiens yang ingin kamu jangkau sedang aktif menggunakan media media sosial tersebut. Mengupload konten di waktu-waktu senggang seperti jam pulang kerja dan jam siang dapat meningkatkan peluang kontenmu menerima engagement yang sangat tinggi. Yang kelima adalah monitor dan tanggapi interaksi konten. Kadang-kadang banyak juga anak Gen Z yang seringkali mendapatkan komen atau reply itu didiemin aja di sana. Ya, sengaja tidak dibaca, sengaja tidak dibalas ya, setelah publikasi konten Anda. Nah,
Baik itu like, share, dan komentar, semua engagement itu dapat diterjemahkan menjadi informasi yang berguna untuk menyusun rencana postingan selanjutnya. Maka silakan Anda tanggapi konten-konten, komentar-komentar, atau DM-DM yang masuk kepada akun Anda. Yang karena adalah evaluasi hasil konten. Nah, sebagian besar media sosial memang sudah memiliki fitur analitik ya yang digunakan untuk mengukur performa konten yang diunggah. Ini biasanya hanya berlaku pada akun yang memangnya akunnya dibuka atau publik, bukan di private atau secara terkunci ya. Berupa tampilan, like, komentar juga dapat digunakan untuk mengetahui aspek apa yang perlu diperbaiki. Misalnya jika video kamu telah dilihat oleh 1.000 orang, namun hanya diputar sebanyak 5 kali, mungkin saja kamu memilih thumbnail yang kurang memancing rasa ingin. Pelajari informasi engagement lain juga agar kamu dapat memaksimalkan hasil dari postingan selanjutnya. Nah, sudah siap jalankan sosial media marketing untuk bisnismu? Nah, setelah mempelajari tentang apa itu sosial media marketing, contohnya dengan cara membuat strategi yang efektif di atas, apakah kamu sudah siap untuk mulai menjalankan bisnis kalian? Jangan lupa untuk membuat website atau toko online agar bisnis kamu tampak semakin profesional dan landing page yang menawan. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan ya diselesaikan, kemudian disubmit di pada video pembelajaran pada hari ini. Terima kasih dan jangan lupa diisi soal-soalnya dan kemudian disubmit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.